Judi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Sebelum itu, aku akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu, memahami konsep dasar kesempatan kerja, pengangguran, dan jenis-jenis pengangguran. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan pengangguran di suatu negara. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak pengangguran terhadap perekonomian masyarakat dan individu. Yang terakhir, menganalisis kebijakan yang dapat mengatasi masalah pengangguran. Oke, jadi gambar kelas pertama itu ada gambar seseorang yang sedang menghadap komputer atau laptop dan mengalami kesulitan atau pusing dalam bekerja. Ini tuh menandakan, gambar ini tuh mengibaratkan seseorang ini sudah mendapatkan kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu sendiri itu merujuk pada tersedianya jumlah lapangan pekerjaan di suatu negara atau wilayah tersebut. Kesempatan kerja ini berarti terdapat cukup banyak pekerjaan yang tersedia bagi penduduk yang ingin bekerja sesuai dengan keterampilan dan pendidikan mereka masing-masing tentunya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja itu, yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu meningkat, tentu maka dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Yang kedua, kemajuan yang teknologi. Dengan teknologi yang semakin canggih, tentu dapat menciptakan pekerjaan baru. Otomatis juga bisa mengurangi beberapa pekerjaan di sektor tertentu. Yang ketiga itu, melalui kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, dan pendidikan juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja yang kondusif. Adapun gambar kolase yang kedua itu gambar seseorang yang sedang melamun, yang sedang bingung harus mencari pekerjaan kemana lagi, atau gambar seseorang yang sedang bermalas-malasan karena tidak ada pekerjaan. Pengangguran itu terjadi ketika seseorang ini berada dalam usia kerja dan mereka itu mampu untuk bekerja serta mereka membutuhkan pekerjaan, namun mereka tidak menemukan pekerjaan yang sesuai. Adapun jenis-jenis pengangguran itu pun terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada pengangguran friksional. Jadi pengangguran ini tuh masa transisi antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya. Yang kedua itu ada pengangguran struktural. Hal ini tuh terjadi ketika tidak sesuai antara keterampilan kerja yang kita miliki dengan pekerjaan yang tersedia di lapangan. Yang ketiga itu ada pengangguran siklus, yang dimana ini tuh disebabkan oleh fluktuasi dalam ekonomi seperti resesi, yang dimana permintaan terhadap barang dan jasa itu menurun sehingga mengurangi juga kebutuhan akan tenaga kerja. Yang terakhir itu pengangguran musiman, terjadi pada suatu individu yang mana dipengaruhi oleh musim, seperti misalnya kayak di sektor pertanian atau industri atau pariwisata. Nah, adapun dampak pengangguran ini baik secara individu maupun masyarakat itu dapat mengurangi daya beli masyarakat sehingga menurunkan produksi nasional dan meningkatkan biaya sosial seperti subsidi dan bantuan sosial. Adapun pengangguran juga dapat menyebabkan meningkatnya itu tingkat kemiskinan masyarakat, terus ketidaksetaraan masyarakat serta meningkatnya masalah sosial seperti kriminalitas, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi gitu. Terus yang terakhir ada berdampak kepada diri sendiri, yaitu individu yang mengatur dan mengalami penurunan kepercayaan diri, stres, gangguan atau menyebabkan gangguan kesehatan mental dikarenakan sudah bingung karena belum mendapatkan pekerjaan, jadi timbul rasa overthinking terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir itu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Jadi pemerintah dengan sektor swasta itu berperan penting dalam mengurangi pengangguran melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Salah satunya
melalui kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini tuh dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah pada beberapa proyek-proyek infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja. Selain melalui kebijakan juga bisa melalui pendidikan atau pelatihan yang dimana dapat meningkatkan akses terhadap pelatihan keterampilan untuk memastikan tenaga kerja itu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern yang dibutuhkan. Oke, mungkin itu saja saya ucapkan. Terima kasih.